Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Al-mukarramun, para alim ulama, Majlisul Asatidzah wal Ustadzah, wabil khusus al-mukarram Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sukasari, aparatur pemerintahan yang saya hormati, wabil khusus Ibu Sekretaris Lurah Kelurahan Sarijadi, Bapak Ketua RW 03 Kelurahan Sarijadi, dan juga Ibu Sekretarisnya Bunda Ayu, Al-Mukarram Bapak Ketua DKI Nurul Huda beserta jajaran pengurus yang baru dilantik, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati dan insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul dalam pengajian umum, sekaligus hari ini kita sudah menyaksikan acara pengukuhan dan pelantikan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Huda masa khidmat 2021-2024. Kita doakan mudah-mudahan pengurus DKM yang baru dilantik bisa menjalankan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya, sehingga Masjid Nurul Huda ini semakin makmur. Saya yakin ini sudah makmur. Buktinya Bapak dan Ibu hari ini berkenan hadir. Jadi memang, dan saya yakin yang hadir saat ini adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang hidupnya sudah makmur. Dan Ustaz Ujang, saya tidak melihat jamaah Ustaz Ujang di sini. Tidak ada yang usianya 50, 60. Saya melihat rata-rata usianya 27, 28. Subhanallah. Bapak dan Ibu, jadi kalau sudah makmur, maka kita bertekad ingin memakmurkan masjid ini. Ya. Jadi yang namanya memakmurkan itu bisa saja mendirikan masjid, termasuk Bapak dan Ibu yang berkenan menjadi pengurus DKM, itu adalah orang-orang yang mau mengurus masjid, itu termasuk memakmurkan masjid. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah yang tidak kalah pentingnya adalah mau memakmurkan masjid itu dengan berjamaah sholat. Mau memakmurkan masjid itu adalah dengan mau hadir dalam pengajian. Termasuk mau memakmurkan masjid ini adalah memperhatikan segala kebutuhan masjid. Ya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, masjid ini jadi kendaraan nanti di hari kiamat. Ya, maaf kalau selama hidupnya tidak pernah ke masjid,
Jangan berharap nanti dia mendapatkan rahmat Allah. Di hari kiamat nanti ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan, di mana pada saat itu tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Salah satunya adalah orang-orang yang hatinya terkait ke masjid. Makanya ini penting dalam pengajian umum, pengajian rutin Bapak dan Ibu setidak-tidaknya minimal hadir sejumlah ini. Ya Bu ya, ini pengajian rutin yang paling penting. Jadi jangan sampai ibu-ibu banyak alasan kalau pengajian rutin itu. Minggu pertama, Cece kenapa nggak ngaji? Bapaknya hare. Minggu kedepannya, Cece kenapa nggak ngaji? Ayah pun mingguan baiklah tenawas kali ayah wargi hai. Mingguan baiklah tenawas kali nyeri cam. Sekali ada yang syukuran tidak diundang Ibu kenapa nggak syukuran tidak diundang? Tambah khusus keboga seragam. Jadi Bapak dan Ibu, nah insya Allah kalau kita mau memakmurkan masjid, kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Tadi saya kutip dari Al-Quran surah Fatir surah ke-35 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan menegakkan sholat dan menginfakkan dari sebagian rezeki yang telah Kami anugerahkan kepada mereka, baik dengan diam-diam ataupun dengan terang-terangan, maka mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tiada pernah merugi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 amalan yang Allah sampaikan kepada kita, di mana kalau kita istiqomah mengamalkan 3 amalan itu, kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Apa di antaranya? Yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran. Kalau sudah yatluna itu fi'il mudhari. Artinya kata para mufassir, dia membaca Al-Quran itu terus-menerus, kontinuitas, berkesinambungan, tidak musim-musiman. Dawam. Wa aqamus shalah, dan menegakkan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan dari sebagian rezeki yang telah Kami anugerahkan kepada mereka. Sirran, baik dengan diam-diam, wa alaniyatan, dengan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka akan mendapatkan, atau mereka adalah orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Dan 3 amalan itu, Bapak dan Ibu, tempat yang paling utama kita melakukannya adalah di masjid. Makanya kenapa saya sampaikan ayat itu, supaya kita lebih menyelami. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi gara-gara kita tidak mau ke masjid. Karena kalau sudah di masjid, 3 amalan itu insya Allah akan selalu kita laksanakan. Ya. Ini sebagai dorongan agar kita, Bapak dan Ibu, semangat untuk memakmurkan masjid. Jadi harus yakin Bapak dan Ibu, kalau kita sudah mau memakmurkan masjid, maka masjid pun mampu memakmurkan masyarakatnya, dan yakinlah bahwa kita akan dimakmurkan oleh Allah. Sampai Nabi menyatakan, barang siapa yang hidupnya memperhatikan masjid, maka kata Nabi, Allah yang akan memperhatikan kehidupan. Harus yakin. Siapapun dia, kalau orang diberi kemampuan harta dengan hartanya, diberi kemampuan dengan ilmu dengan ilmunya, tenaga dengan tenaganya, apapun potensi yang kita miliki,
Allah akan memperhatikan kehidupan. Saya yakin Bapak dan Ibu punya potensi masing-masing. Ya. Makanya mari kita sama-sama membangunkan masjid ini tadi yang pertama. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Qur'an. Kata para mufasir yang namanya yatluna itu bukan hanya membaca, tapi di situ maknanya membaca, memahami, mengkaji, menghafalkan, mensyiarkan dan mengamalkan Al-Qur'an. Mari kita jadikan Masjidul Huda sebagai sarana untuk lebih interaksi dengan Al-Quran dengan cara tadi yang pertama mengaji, membaca. Jadi Bapak dan Ibu, kalau orang sudah gemar membaca Al-Quran, maka untungnya dunia akhirat. Ya. Suatu saat Rasulullah ditanya oleh sahabat, ayyul a'mali ahabbu ilallah fil Islam? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah dalam Islam? Jawaban Rasulullah salah satunya al-hal wal murtahal. Apa itu ya Rasul? Al-hal wal murtahal, engkau membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, kemudian kau mengulanginya lagi. Setidak-tidaknya kau hatamkan Al-Quran dalam sebulan satu kali. Jadi Bapak dan Ibu, logikanya kalau sebulan sekali berarti satu hari satu juz. Jadi program Odoj, One Day One Juz, itu bukan program anak-anak muda sekarang, itu programnya Rasulullah. Jadi satu hari satu juz. Ustaz, terlalu panjang, ada satu hari satu juz mah, dan saya banyak kerjaan. Oke, Bunda, dirubah jangan satu hari satu juz atau satu hari 20 halaman. Sama saja. Oh beda. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus ada jarak supaya kita membaca Al-Quran tidak merasa banyak. Gimana caranya dicicil? Baca subuh 4 halaman, baca zuhur 4 halaman, baca asar 4 halaman, pada maghrib 4 halaman, pada isya 4 halaman. Nggak kerasa Bun, satu hari 20 halaman. Kalau 120 halaman berarti 30 hari 600 halaman ada Al-Quran. Karena membaca Al-Quran tidak ada ruginya. Kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Aku tidak menyatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau baca alif lam mim saja sudah 3 huruf kali 10, 30 kebaikan. Apalagi kalau Bapak dan Ibu bacanya satu hari satu juz, berapa huruf? Berapa ribu kebaikan akan kita raih? Pertanyaannya, kebaikan yang mana? Banyak bentuk-bentuk kebaikan yang Allah berikan. Boleh jadi Bapak dan Ibu panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak, mantu, cucu soleh dan solihah, pikiran jernih, hati tenang, tidur nyenyak, makan nikmat, uang banyak di bank, rumah menjulang, mobil tak terbilang, suami penyayang, anak rajin sembahyang, pulang ke rumah permadani terpulang, makanan terhidang dengan mudah, rendang ditambah pempek palembang. Uangnya berlipat-lipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, punya anak rajin sholat, punya istri cantik mengikat. Apalagi jumlahnya gede. Itu di dunia. Di hari kiamat Bapak Ibu kata Nabi apa? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat menjadi penolong. Bagi siapa? Bagi sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabat itu? Salah satunya yang gemar membaca Al-Quran. Ustaz, saya mau bacanya ugal-ugal karena belum lancar. Dan waktu kecil nggak ngaji, waktu remaja malas, sehingga sekarang sudah punya cucu masih ugal-ugal. Nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Ya. Kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran
Al-Quran lalu bacanya terbata-bata, uga-uga, dia tetap dapat pahala. Ya, karena dia mau belajar, dia mau terus. Jadi jangan sampai kita meninggalkan itu. Nah, mudah-mudahan begitu juga di akhirat nanti, subhanallah, Al-Quran kalau dijadikan imam, kalau kita dibaca, maka dia akan menuntut kita menuju surga. Terus maksudnya apa? Dari masjid ya, salah satu fungsi masjid itu adalah untuk tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu prosesnya nggak mau belajar mau apa, dari mulai anak-anak yang tingkat PAUD, tingkat TK belajar TPA, TPI. Sekarang tiap maghrib ada gerakan maghrib mengaji. Jadi di Kota Bandung banyak sebetulnya guru ngaji Pak, tapi yang tercatat di Kementerian Agama gerakan maghrib mengaji itu sudah ada 3.000, dan 3.000 itu pun dapat insentif dari pemerintah Kota Bandung. Itu per bulannya 300.000. Ya, itu sebagai bentuk perhatian pemerintah Kota Bandung untuk guru-guru maghrib mengaji. Dari dulu sih ngaji, dari dulu juga ngaji, cuma perhatian untuk gurunya. Ya. Akhirnya anak-anak banyak yang bisa belajar Al-Quran. Ibu-ibunya majelis taklim, bapak-bapaknya juga mari kita makmurkan. Apalagi bapak ketua DKM seorang qori, nanti dicek jamaahnya jangan sampai ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Bapak, ibu jangan malu kalau belum bisa, nggak apa-apa. Ya, yang harus malu itu justru dia nggak mau belajar, itu belajar aja, per aja. Kalau memang belum bisa ngaji Quran dari Iqra, kenapa enggak? Masa aku sudah kakek-kakek belajar Iqra, memang salah. Biarin aja bapak yang nyinyir, katanya biasa aja rumah menteng. Terus aki-aki kayak Iqra. Katanya nyinyir, bapak biarin aja kalau ngomong begitu mah. Saya sedang kakek-kakek mau belajar, kamu kenapa nggak mau? Dan nggak usah dilayanin kalau ada nyinyir begitu, belajar aja. Nanti kalau sudah saya udah bisa, ditingkatkan dong cara membacanya, biar benar panjang pendeknya, biar benar tajwidnya, biar benar makhrajul hurufnya. Tingkatkan lagi tahsinnya nanti, biar enak cara membacanya, enggak lurus-lurus aja. Ini penting Bapak dan Ibu. Sebab apa? Al-Quran membawa keberuntungan. Semakin kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, semakin cinta kepada Al-Quran. Ya, setidak-tidaknya di rumah kita juga biasakan Bu. Ya, Ibu, jadi kalau di rumah itu yang paling penting itu sering membaca Al-Quran. Sebab kata Nabi, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, terangi rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Pada subuh, pada zuhur, pada asar, pada maghrib, pada isya ngaji. Ibu, rumah kita terang dengan bacaan Al-Quran. Ibu, bukan dengan sinetron. Banyak ibu-ibu di luar, bukan bunda-bunda di sini ya. Ibu-ibu di luar itu pagi-pagi udah sinet, pintu berkah. Pada zuhur udah sinet, drama Korea. Pada asar sinetron lah, ku menangis. Sampai pada isya masih sinetron. Aku merindu yakin kau tahu kata suatu. Ibu-ibu, sebenarnya ya waktu si Elsa ditangkap itu udahan. Nanti jadi liwoi, nanti jadi liwoi, nanti si Reni udah dikasih Catherine atau untuk kealaman si. Ya, maaf Bapak dan Ibu, mari kita hidupkan rumah kita Al-Quran dengan masih baca Al-Quran. Yang kedua, apa mana yang sudah memahami? Nah ini, kalau sudah memahami, mesti ada guru, mesti ada ustaz. Jangan sekali-kali Bapak dan Ibu memahami Al-Quran sendiri. Apalagi kalau belum mengerti bahasa Arab, nahwu sorofnya, balaghahnya. Kenapa? Khawatir jadi salah paham. Kalau sudah salah
salah paham akhirnya melahirkan paham yang salah. Contoh, memahami Al-Quran hanya lewat Quran terjemah. Supaya gue bentar. Sekarang ada Quran terjemah lebih mudah. Tapi kalau mau memahami itu mesti ada ustadz yang menjelaskan. Kalau jadi salah paham. Contoh, dalam Al-Quran disebutkan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan bisa mengganti saumnya di hari yang lain. Di situ belum dijelaskan sakit apa, perjalanan dari mana ke mana. Kalau kita pegang cuma Quran terjemah bisa jadi salah paham, Pak. Di bulan Ramadan ibu kenapa nggak puasa? Nah, iya sakit apa? Araratu. Karena nggak puasa, kan lagi perjalanan, lagi safar. Safar dari mana? Ya bisa jadi ke alun-alun. Ya, akibatnya apa, Pak? Muncul sekarang pemahaman nih, biar kita ngerti di situ. Orang memahami Al-Quran, tapi karena dia tidak memiliki alat untuk memahami itu, akhirnya apa yang kita jadi sekarang? Lahir dalam kelompok liberalisme. Mungkin Bapak pernah dengar Islam liberal, bebas. Pokoknya terserah dia. Akhirnya melahirkan pemahaman-pemahaman yang nyeleneh. Bapak mungkin pernah dengar perempuan katanya boleh jadi khotib Jumat. Nikah beda agama katanya boleh. Yang paling ngeri lagi apa akhirnya? Banyak orang yang ngaku-ngaku, Pak. Di Bunggulang, di Selatan yang ngaku Nabi namanya sen-sen. Kalau kita baca salat sama Kanjeng Nabi Muhammad kan enak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba ke sen-sen. Allahumma sholli ala Kang sen-sen. Akhirnya ada, Bapak mungkin pernah dengar dulu, sholat dirubah jadi bahasa Indonesia. Waduh bahaya ini. Allahu Akbar, oke, kalau dirubah gimana jadinya ntar? Udah kan mau orang Sunda mau orang Arab, Allahu Akbar sama, Pak. Kalau dirubah ntar orang Betawi bilang Allah gede amat. Orang Sunda Allah anu agung. Orang Medan Allah bisa sekali. Nah, Bapak dan Ibu, pemahaman-pemahaman itu sekarang wah bahaya liberal. Ada juga yang memahami Al-Quran secara sekuler, makanya lahir sekularisme. Sekularisme ini memisahkan antara agama dan dunia. Jadi mereka punya pemahaman bahwa agama itu cukup di masjid saja. Agama itu cukup di pesantren saja, di madrasah. Di luar itu masuk ke agama, itu sekuler. Ini yang sedang berkembang. Bapak dan Ibu cek di pasar masih ada yang jualan kurangin timbangan dan takaran. Begitu dicek, Ibu nggak boleh mengurangi timbangan dan takaran. Kita tegur itu menyalahi aturan, merugikan orang banyak. Apa jawabnya, Ustaz? Jangan bawa-bawa agama ke pasar, Ustaz. Agama mah di masjid aja, tak Ustaz ini ke pasar segala ini. Mohon maaf Pak, Ibu, saya kalau hari Sabtu ini kalau nggak ada pengajian suka jogging ke Tegalega. Suka lihat ibu-ibu yang lagi senam lalu lucu. Orang mah. Suka lihat itu Bun. Ibu walaupun lagi senam tutup aurat. Jangan memamerkan aurat begitu lah Ibu. Apa jawabnya Ustaz? Ini teh Tegalega. Akunya lagi senam, dah aku juga kalau lagi ngaji di Mesir Raya pakai jilbab. Ini mah Tegalega lagi senam. Yang Ustaz rek naon ka dieu? Ya rek olahraga. Orang membagi waris sekarang. Kan kalau aturan Islam dalam Al-Quran membagi waris anak laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tidak sedikit sekarang yang dibagikan rata. Begitu kita tegur, Pak maaf kalau anak laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1. Apa jawab Ustaz? Jangan bawa agama yang urusan keluarga kan? Anak-anak saya, harta-harta saya, yang Ustaz ada di gua jadi ngatur. Hari itu ada aja orang kenapa?
berpikir ada MUI saja sekarang masih banyak kemaksiatan atau jalan, apalagi nggak ada MUI. Barusan pelantikan nggak jalan kalau ada MUI, sertifikasi halal kalau ada MUI nggak jalan. Waduh, kalau MUI nggak ada nanti gimana tuh, makanan apa saja bisa masuk nggak dicek. Umat bisa gelisah kalau makan minum apa saja tidak ada sertifikat halal. Ini mesti, ya enggak? Ada MUI aja Pak, paranormal kuncen masih berkeliaran. Apalagi enggak, tapi sekarang kuncen lagi turun daun sama Kang Yana. Ya kan? Jadi sekarang terbukti kan? Ternyata apa yang terjadi? Katanya Kang Yana hilang. Katanya dimakan ular kuning. Dileg-leg buol. Ternyata kan terjadi. Kang Yana kecilap. Akhirnya kuncen, oh berarti selama ini kuncen tebak-tebakan dong. Berarti paranormal tebak-tebakan dong, ya. Apa yang terjadi Bu? Akhirnya ular-ular siluman bicara Pangeran nambah aja. Cara minta kami tuh ngahakan di malam dulu. Tapi dah kuncen mah meleleh. Lalu yang mengklarifikasi yang masuk ke raya koneknya cenah bus. Jadi kami nanti mau karena mau naik bus ke Cirebon. Terus tuh kami nanti langsung nih hari bos. Udah bingung kan mereka Cirebon. Nan mata nabi mogok. Sabi ke Cirebon naik mobil umum. Radio sama minta yang nabi. Nyeri urusan kami tapi nggak apa-apa. Itulah yang mandi masyarakat. Nah kembali perintahnya jadi sekuler. Bapak kita jangan boleh sekuler. Bagi kita di masjid, di rumah, di tempat pekerjaan, di wilayah apapun ada. Makanya mohon maaf, Bunda Ibu Zainur, kita Kota Bandung punya visi Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Jadi membuktikan bahwa Kota Bandung bukan kota yang sekuler. Artinya apa? Kalau ada muatan-muatan nilai agama, tak apa. Memang kita ini bukan negara agama, tapi kita adalah negara yang beragama. Pancasila membuktikan sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu beragama. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar juga semuanya istilahnya dari agama. Berkat rahmat Allah. Pasal 29 mengatur tentang agama. Jadi kalau orang mau hidup di Indonesia tidak mau beragama, silakan. Ini negara beragama. Kenapa ada seorang dianggap benar orang yang tidak mengaku adanya Tuhan? Gimana? Ini negara beragama. Ya? Kalau misalnya ada orang yang hidup di sini tidak mengadai Tuhan, bagaimana? Kita sadar bangsa ini merdeka bukan hanya dengan hadiah dari Belanda, bukan kado dari Jepang, bukan souvenir dari Portugis, tapi sapi ini adalah perjuangan para ulama, tetesan darah para syuhada, pengorbanan para pahlawan, dan negara kita merdeka itu adalah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan berkat rahmat Allah. Makanya kalau sudah merdeka, tiba-tiba ada orang yang enak aja pengen hidup di Indonesia nggak mau punya agama, enak azal. Siapa? Ya? Makanya Pak kita bebas melakukan semacam sekarang ngaji ke masjid. Ada macam-macam. Kalau kemarin sebentar diatur, ya kemarin hampir 2 tahun nih di Nurul ada pengajian kayak gini, karena itu aturan protokol kesehatan. Dan kita taatlah sama aturan itu. Tapi yang jelas Bapak dan Ibu, negara kita adalah bukan negara sekuler. Jangan sampai kita terjebak itu. Yang paling mengerikan lagi adalah Bapak dan Ibu sekarang banyak orang yang seolah-olah menganggap sesuatu yang salah itu jadi benar. Semacam hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini ngeri Pak. Lesbi, gay, kalau biasa-biasa saja, jangan. Ini pentingnya pemahaman. Selanjutnya nanti mengkaji. Nah, kalau sudah mengkaji mesti ada bapak disinergikan. Contoh Al-Quran berbicara dengan tentang teknologi. Nanti
nanti pakar-pakar dari ITB, dari ITS, dari tidak dihadirkan supaya disinergikan. Al-Quran berbicara tentang kesehatan, nanti dokter-dokter disajikan, disediakan di situ, disinergikan supaya apa? Pemahamannya lebih mendalam. Jadi beda kalau orang yang menjelaskan oleh ahlinya, ya kan? Semacam lagi menjelaskan, misalnya Al-Quran berbicara tentang ekonomi, tentang hutang piutang. Kalau yang berbicara ahli ekonomi syariah luar biasa. Orang bakal ngeri berhutang itu. Ibu, kenapa? Ibu teh ahli pengajian tapi resep ngayuk. Ada apa ini, fenomena apa? Dia pada yang nawari di medsos langsung. Anda butuh uang langsung, ibu apa kan gitu? Iya nggak? Dia pada yang nawari pinjam langsung. Makanya kalau paham betul ya, Sayyidina Abu Bakar. Suatu saat bawa unta dituntun, unta itu jadi oleh sahabat. Ya Bapak itu gimana cara kami bilang? Kenapa kau tidak mau naiki unta itu? Aku malu kepada Allah, aku malu dengan unta ini. Kenapa unta ini belum lunas? Ibu, Sayyidina Abu Bakar nggak mau naik unta karena untanya belum lunas. Makanya bilang sama saudara-saudara ibu yang punya NMAX, Bit, Vario, kalau belum lunas jangan dulu dipakai, tuntun. Ternyata tak berweb 2 kali beli kan, 2 kali pakai. Dia mau resep ya, ini cerita ya. Alisa, yang terlalu banyak bun. Alisa sampai ke salaman. Alisa RT, RW, PKK, pengajian, nganterin anak, nganterin cucu, Alisa keluarga, Alisa alumni SMA, alumni umroh. Salaman tiap bayar bilang ke suami, Bapak Arisan, Bapak Arisan, Bapak Arisan, Alipas layar ke meja, Alipas menang jeruk. Ya. Akhirnya teh hidup lagi pusing, ngurusin arisan, cicilan itu, cicilan itu. Makanya di kita nanti mengaji kayak seragam kalau mau punya ke cocok di lokal enam. Jadi akhirnya teh banyak suami-suami yang pusing, usaha ngaji teh breaker merah, loba seragam. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, nanti selanjutnya yang keempat menghafalkan. Nah ini, kalau bapak dan ibu mungkin ada sering proses menghafal anak-anak kita, ya tidak apa-apa. Yang mesti dulu nanti melahirkan generasi menghafal Al-Quran. Cuman polanya benar. Sekarang ada bu, bentar, rumah-rumah tapi anaknya nggak sekolah. Itu saya katakan nggak benar. Mestinya apa? Menghafal Al-Quran iya, tapi sekolah tetap. Jangan sampai anak-anak jadi nggak sekolah, padahal dia masa-masanya sekolah. Terusnya menghafal katanya. Terusnya menghafal. Begitu beres hafal dia penulis, nggak punya ijazah, mau kerja di mana? Mestinya bagaimana? Ya ada waktunya menghafal, waktunya sekolah. Ya. Jadi nggak apa-apa, anak-anak kita didorong menghafal. Ibu mau menghafal mangga, bapak mau menghafal mangga lah, minimal surat-surat pendek. Itu juga proses. Dan yang selanjutnya adalah yang kelima, mensyiarkan Al-Quran. Sekarang kita difasiliti kemudian adanya musabaqah tilawatil Quran MTQ. Sekarang pegawai negeri ASN lagi MTQ tingkat nasional di Kendari. Ini untuk mendorong jadi syiar. Al-Quran pemerintahan ada, di kantor ada, anak-anak gemar membaca Al-Quran ada, berbagai cabang di situ ada. Bukan hanya membaca, ada fahmil Quran memahami, ada tafsirnya juga, ada kaligrafinya, ada syarhil Qurannya. Di samping itu ada tahfidnya. Ini untuk syiar Al-Quran diketahui. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengamalkan Al-Quran. Jadi bapak dan ibu mau mengamalkan bagaimana ngaji kita. Ini salah satu mengamalkan Al-Quran. Mau ke masjid, ibu mau menutup aurat itu mengamalkan Al-Quran ibu.
Itu udah susah kalau nggak ngaji di rumah, Bu. Kenapa sekarang artis-artis banyak yang ngaji di pengajian musyawarah yang dipimpin oleh saudara Ali Untung? Itu sedikit-sedikit. Dia paham hanya mau nutup aurat, ujuk-ujuk, Ibu. Orang mau nutup aurat itu ada proses. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengamalkan itu. Sebab Bapak dan Ibu maaf ya, kalau kita hidup tanpa mengamalkan amalan-amalan yang sudah dalam Quran, mau apa lagi? Allah bersumpah dalam surat Al-Asr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali manusia yang mampu mengisi hidupnya dengan iman, dengan amal soleh, lalu saling menasihati dalam melakukan kebenaran dan kesabaran. Tanpa itu, makanya kan Bapak dan Ibu sudah mengamalkan bangun jam 2 yang kita tahajud itu, salat subuh berjamaah, salat subuh zikir, ngaji, baca Quran, salat duha. Lalu kita kadang-kadang sedekah, infak, kita juga istighfar. Lalu kita ikuti apa yang diajarkan Rasul. Ada lah yang mengamalkan. Jangan sampai dalam sehari itu nggak ada yang mengamalkan. Iman tahajud, subuh kesiangan, zikir, baca Quran, salat duha, sedekah, jaga wudu, istighfar. Kemana tuh? Dilihat-lihat si ibu yang mana amalan Qurannya. Pagi-pagi jogging, habis jogging shopping, habis shopping ke salon jadi bonti, terus sorenya renang swimming, pada maghrib nyanyi singing, jam 10 malam ajoji, jam 12 tripping, pulang ke rumah ke Erwin. Dilihat-lihat bapak-bapak tahajud anda, subuh anda, zikir anda, baca Quran enggak, kerja enggak, dengan keluarga jarang kumpul, dengan tetangga enggak gaul. Kemana tuh bapak? Pas ditinggal-tinggalin kata si bapak ngantar udut. Ada amal soleh yang kita kerjakan. Ini Pak. Nah, masjid itu adalah sarana yang paling tepat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Bacanya ada, memahaminya, mengkajinya, menghafalkannya, mensyiarkannya, mengamalkannya. Makanya masjid benar-benar. Yuk. Yang kedua, wa aqamus shalah, menegakkan sholat. Kepada itu kalau orang sudah sholat dari masjid berjamaah itu termasuk orang yang menegakkan sholat. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung beberapa unsur. Yang pertama, sholatnya pasti di awal waktu berjamaah. Sekarang ada aplikasi dari Badan Zabriyat Kota Bandung. Aplikasinya itu adalah Gemar Kiblat. Jadi Gemar Kiblat itu bisa Bapak buka di handphone, di Play Store. Di situ buka aplikasi, di download itu ya, Gemar Kiblat. Jadi nanti supaya azan di Kota Bandung itu serentak sama. Ini penting Pak DKM. Jadi kita tidak berdasarkan lagi jam yang ada, tapi berdasarkan aplikasi itu biar sama. Mau di Al-Muqimin, di Al-Ikhlas, di At-Ta'awun, di Nurul Falah, azannya sama. Jangan sampai beda-beda. Menuhi azan beres, mau azan itu terus jamnya beres. Repot jamnya ini kemana jamnya? Beda-beda jam. Jadi biar kita mengingatkan nanti di Kota Bandung azannya serentak. Makanya sudah di launching oleh Bapak Wali Kota aplikasi Gemar Kiblat ini, termasuk arah kiblatnya. Mungkin Bapak sedang di suatu tempat atau kadang-kadang di rumah juga suka dikira-kira kan, asalnya hari kepulauan lah, biar tepat kiblat kita. Ya, ini penting apalagi kalau bulan Ramadan lagi sahur kan bahaya, tapi kurang 4 menit oke aja. Hari kita prinsipnya mana yang diulang. Kan nanti buka daerah bisa ada, ada yang di bukan di Nurul Huda, ini ada yang ada semua. Ternyata mendahului tapi kita nggak ngecek. Nah, kita sholatnya di awal waktu. Nah Bapak dan Ibu, kenapa sih sholat di awal waktu? Menegakkan sholat itu subhanallah. Jadi kalau kita biasa sholat di awal waktu luar biasa, kata Nabi. Idza sholal abdu fi awalil waqti, kalau seorang hamba sholatnya di awal waktu, su'idat ila sama, maka sholatnya akan naik ke langit, walahu nurun, akan jadi cahaya, hatta
Zuhur setengah 3, asar jam 5:04, maghrib jam 7:10, isya lamun lilir. So ingat bila sama, sholatnya naik ke langit wala hasil mamun tapi jadi ke-8. Lalu diapakan sholatnya? Dalubu kama yalubu sabun alam, sholatnya akan dilipat-lipat seperti pakaian yang rusak. Wajib buki hawa juga syaibiha, terus ditambahkan wajah pelakunya kata sambil dimakan. Doi yang kau kama doi yang jadi. Semoga Allah menyempitkanmu sebagaimana engkau telah menyempitkan. Insyaallah Bapak Ibu, kalau kita ke masjid begitu adan, makanya kalau dengerin adannya mestinya bahagia. Kenapa sih mesti bahagia kalau orang yang sadar? Kenapa dengerin adan bahagia? Sebab ketika kita mau melaksanakan sholat kepada Ibu, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah memerintahkan kepada para malaikat, wahai para malaikat, lepaskanlah dosa-dosa yang menempel pada hamba-Mu yang sholat itu. Dilepas dosa-dosa kita. Setelah beres sholat, malaikat bertanya, ya Allah, ya Rabb, apakah dosa ini aku tempelkan kembali? Kata Allah, tidak usah. Makanya Nabi menyatakan antara sholat yang satu ke sholat selanjutnya menghapus dosa di antara kedua. Makanya kalau orang yang sadar begitu dengerin azan ibu bahagia. Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah, sudah asar lagi saya mau sholat saya pun. Jadi jalan lagi dengerin azan teh. Allahu Akbar. Terus asar dari asar kita nyalor. Nyanyi ada salat tohara setengah kilo. Yang kedua berjamaah ini penting, berjamaah. Ya, 27 derajat diutamakan memang sholat sendiri. Yang ketiga tumanina. Karena berjamaah dipimpin oleh imam, sholatnya pasti tumanina, tidak cepat-cepat seperti sholat sendiri-sendiri. Enak. Di Masjid Nurul Huda nanti dipimpin oleh ketua DKM atau imam yang lain. Di Masjid Besar Ujung Berung oleh Bapak Haji Jaga Alhamdulillah. Kalau Bapak sholatnya di Pesdai nanti ada Haji Dendi yang mimpin. Kalau sholatnya di Masjid Raya ada Haji Dadang Seherman yang mimpin. Pas saya sholatnya mau di mana? Ada imam, artinya tertib, sholatnya tidak cepat-cepat. Tidak seperti elang menyamar ayam. Oh, sama. Bun, kalau bunda diminta tolong sama suami, terus suami bunda minta tolongnya cepat-cepat, enak enggak ya? Mama, tolong bikin nasi goreng dong, telurnya 2 setengah sama kopi susu itu ada kurang tuh gimana ya? Beres sana tuh mama kasur itu mama pemain jadi jahitan mama mau beli rokok kalau mau beli kan nyuwek, iya jadi enggak mama. Stres ya? Kenapa tuh ibu sama Allah dia minta jaga lurus Tuhan? Kau bikin di orang macam Pak, kalau kita baca yang kanan kita paham apa ini masalah. Robbi firli, ampuni aku ya Allah. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Wajiburi, makmurkan aku ya Allah. Warfa'ni, diberikan derajatku ya Allah. Warzuqni, berikan aku rezeki ya Allah. Wahdini, berikan aku petunjuk ya Allah. Wa'afini, sehatkan aku ya Allah. Wa'fu'ani, maafkan aku ya Allah. Apalagi kalau kita sambil nanya lupa ingat salatnya. Robbi firli, ampuni aku ya Allah. Buat apalagi bunda sambil ingat dosa. Robbi firli, ampuni aku ya Allah. Kerjaan calana bapak ngomongin uang 100 ribuan 8 ribuan tapi dia jumpe ngomongin beca coba dulu warhamni, sayangi aku ya Allah. Wajibun, makmurkan aku ya Allah. Apalagi kalau sedang sakit pasti berdoa ini sehat aku ya Allah. Tapi dia jangan kolot bulu kayak jangkeng sanes, tapi bukan berarti lagi sholat itu jadi bulu, bukan. Cuma kalau kita paham sedang dalam sampai bapak dan ibu kita lagi sholat, ibu dan bapak lagi sholatnya pingin pipis, pingin buang air besar, buang angin, dan manusiawi ada banyak teman. Apalagi kalau kita yang sudah sepuh-sepuh pingin pipis aja biasanya wajar.
Cuma masalahnya kalau ibu sedang sholat pengen pipis gimana tuh? Batalkan sholatnya. Jangan ditahan. Bunda lagi sholat, terus pengen pipis batalin atau kagok. Rokaan, masuk lagi udah lebak. Daripada lagi sholat bunda kikiran. Apalagi imamnya ngemplat. Bapak lagi atahiyat lagi pengen buang angin, Bapak batalkan. Jangan ditahan. Salah sudah kagok, asal sudah beli beres, salah batalkan. Daripada lagi tahiyat, barokah. Terus begitu assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Bapak dan Ibu itu sholatnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kembali ke tadi, masjid inilah tempat di mana kita melakukan sholat. Makanya kenapa orang yang sholat di masjid diberikan pahala yang lebih? Sampai Bapak ngingin dari rumah masjid itu paling kebaikan. Satu langkah dihapus dosa, satu langkah dengan derajat, satu langkah jadi kebaikan, pulangnya juga dihitung. Ya apalagi maaf ayah anda yang sudah pensiun ya, kemudian waktu dinas dulu kan susah berjamaah waktunya. Subuh aja paling, zuhur kadang-kadang di kantor oke lah ya, asar masih di kantor, maghrib di jalan, isya baru dah. Sekarang sudah pensiun 5 waktu atau jangan sampai lagi dinas tidak sempat berjamaah. Sekarang sudah pensiun masih tidak sempat rapat naon. Lagi dinas gak sempat, karena sudah pensiun ya sempat terjadi naon. Yuk kita mau ya. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan dari sebagian dari antara kebaikan. Alhamdulillah saya tidak menurut udah ini hampir mau 2 tahun ya Pak Ustaz Jam ya. Nah ditanya Ustaz ada pengajian dah pernah. Memang semuanya kemarin mah lumayan Bapak Ustaznya rada menesu. Ada umroh pereng apa? Umroh libur, tablik apa? Libur muluran, rajalan, sampai ke Jumahan apa? Jumahan pereng. Ustaz libur, dikit-dikit mau apa? Ustaz mau ke Jumat. Ustaz ada libur Jumat tahun. Kemana tuh mau itu ibu? Dari Pak Kasihan Pak, mestinya walaupun libur Jumatannya, Ustaz itu tetap dikasih transport. Kalian sama Ustaz. Ya, itu kasihan banyak Ustaz-Ustaz tunang kan, Jumahan pereng, taraweh, ya subuh. Pak, jadi tapi bukan itu juga ya. Ada kegiatan-kegiatan lewat Zoom, ada apa. Tapi kan kalau di daerah nggak bisa. Ya, kadang-kadang kalau cuma maaf yang sepuh-sepuh juga kalau di bawah Zoom ini kalau liur, ya. Tapi maaf, Bapak dan Ibu, kita sudah melihat perubahan sekarang mah ada AC. Alhamdulillah, waktu saya main terakhir perasaan belum ada AC. Alhamdulillah, sekarang saya ini rada kaki rada enak tuh karpet segalanya. Tapi nahan tuh sampai ke tukang gitu ya. Kumahan gitu ya Pak DKM. Karpetnya lamun seragam. Mama beda-beda gitu tukang udah tolong itu karpetnya. Harus diberesin atau ibu kita gelap aku.
Kalau dari masjid masih malas berinfak baru masalah. Ini masjid kita, masjid untuk ibadah kita, kenapa jadi saya kan enak sekarang ada AC enaknya kan? Karpetnya baru nyaman udah dicat, masya Allah. Ya, untuk kepentingan imam khotib ada kamar kecil ya nggak? Kasihan kalau imam khotib harus muter hula. Alhamdulillah. Ayah ayah ningali kekurangan. Karpet asal beda. Berarti harus gimana? Ya beli lagi yang sama tuh biar seragam, jangan dipotongnya goreng. Ya. Jadi artinya apa? Kenapa Bapak dan Ibu? Maaf Pak, kalau kita ke masjid perhatian lebih hebat luar biasa. Masalahnya sekarang ini banget ya. Orangnya sekarang ini banyak yang pak bagus-bagus rumah, pak banyak mobil, pak luas tanah. Kebanyakan sekarang ibu-ibu, terutama Mahmud Abbas ini mama muda beranak satu. Sukanya teh koleksi jilbab, koleksi tas, koleksi sepatu, koleksi baju, koleksi mukena. Tapi maaf, semangat infaknya masih sedikit. Makanya kalau ingin beruntung, mu'anfaqu mimma razaqnahu, dan berinfaklah dan sebagainya dalam memudahkan itu di sini dari kami kata Allah. Kenapa jadi sulit? Ya. Makanya di sini oleh Allah, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk kuliah lahat. Itu dalam tafsir surah At-Takatsur disebutkan orang itu nanti akan teriak-teriak begitu bangkit dalam alam barzakh. Dia baru sadar, ternyata nggak bawa apa-apa. Makanya nanya-nanya, mana hartaku? Mana hartaku? Akan dijawab, sesungguhnya harta dan rezeki adalah apa yang sudah kamu makan sampai habis, apa yang sudah kamu pakai sampai rusak, dan apa yang sudah kamu sedekahkan. Selain itu akan menjadi milik orang lain. Ternyata Bapak dan Ibu, rezeki yang kita makan. Ibu kalau belum makan belum tentu rezeki kita. Ibu kita roti mana? Roti mana tadi? Bagus kalau makan. Makan kantong. Ibu, kalau itu roti sudah dimasukin ke tas ibu, itu tuh bukan untuk ibu, bukan sok. Kamu sudah ke rumah jam saham, jam itu. Ini bukan isi bunda. Pak, kita bersyukur kalau Bapak masih bisa makan ini. Sekarang banyak orang banyak uangnya, tapi ternyata belum tentu menikmati. Aduh, uang banyak, ya anak segera dinas, diawet-awet, jajan kayak yang enak, aja sebelumnya ngebat duit, ada baik-baik asam urat 15. Atau nggak boleh makan emping, jeroan, kacang-kacangan, genjer, kangkung, durian. Uang banyak dicek lagi ke lab, ternyata kadar gula darah diabetes 600. Aduh, banyak uang nggak bisa minum teh manis, kopi manis, susu manis, kue brownies, apalagi teh manis. Dicek lagi tensi darah, aduh naik teh, ternyata 210. Banyak uang, malas banget ada jajan sate. Bilang udah pensiun, buang banyak nggak boleh. Begitu belok di pasarnya udah ada aja sate Tegal Hajah Mutmain. Lah di Tuna sekarang ada sate cabang Cibungur aja ya di nama Haji Maya. Sate Marangi, sate Sinta lewat, sate Haji Maya. Berapa pagi jalan Sundahan itu, Muhadori masih sedang. Kadang-kadang ke Pareman Bapak Bunda dan kesananya apa udah ngopi kalau dicek lagi ternyata begitu dicek darah kolesterol jahat dan HDL 350. Tuh banyak uang udah tak bisa jajan. Mil baba ciren cimin bacin bahasa Cina. Nggak bisa makan kikil simpang raya, nggak bisa makan lagi otak sederhana, mulai bahasa kolesterol. Terus untuk apa tuh banyak uang kalau tidak boleh makan apa aja? Bunda mending banyak uang tidak boleh makan apa-apa,
tapi bebas. Yang banyak bebas. Sedikit bebas tuh masuk produk alun-alun Bandung lah bawa uang mereka ngapain? Kalau jadi foto jeung Juli. Risma yang dipakai kalau Bandung dari sini sekarang mereka aneh banget. Pingin banyak rumah tapi nggak dipakai. Bikin film miliaran, ada pingin ada kolam renangnya, ada kolam pemancingannya. Udah jadi habis miliaran dibiarin, jadi nikmati. Udah sibuk kerja, sibuk bisnis. Siapa yang menikmati filmnya? Siapa yang menikmati filmnya bang? Yang jaga film itu renang tiap hari. Nonton TV dari bayar naknya dia aman nggak bayar listrik, nggak bayar renang, beras disediain, diberi gaji. Sampai punya anak 5, yang punya pilanya kemana? Gitu. Makanya bunda kalau punya apa-apa di rumah pakai, terutama Tupperware tak pakai. Kenapa sih? Yang Tupperware tapi disimpan di lemari di plastikan, di rusak, ada anaknya ke sekolah bekal, kalau nggak pakai misting hadiah mentega, atau es krim. Yang dimakan habis yang dibagi rusak, tapi yang bisa dilakukan akan apa? Siapa bilang harta tidak bisa dikomati? Harta bisa dikomati. Kalau harta itu kita titipkan dulu ke anak yatim, bagi miskin, kalau mau apa? Nitip ke masjid, ke madrasah, nitip. Ya, sok aja nanti buktikan kalau kita meninggal mau bawa apa sih Bun? Bunda, nanti Bunda meninggal, yang di rumah mau dibawa nggak? Itu mobil mewah Bunda mau di kurungan aja dibawa mah? Motor gede dibawa mah? Itu lemari jati yang dari toko jati Jepara, yang di pasti dibawa mah? Itu algas ringband dibawa mah? Kita kulkas yang 3 pintu dibawa mah? Jangankan yang di rumah, Bun. Yang Bunda sekarang pakai kan? Dari mulai jilbab sampai jilbabnya juga ditinggalkan merek-merek Dineng, Iyo, Melika, Zaimah, Zoya, bebas kaki. Bunda, nanti kalau meninggal dipakai kan? Eta gelang-gelang. Eta gelang yang 150 gram. Kalau Bunda meninggal, eta gelang sama suami Bunda dikasih harga. Bun, jangankan yang dipakai, yang nempel di wajah Bunda, yang nempel di wajah Bunda kalau meninggal mau ditempelin nggak? Bun, Bunda, kalau nanti meninggal mau ditempelin enggak? Kita eyeliner dan warna black jet, blush on, mascara, alas sudah, produk, dye cream, night cream, lipstick, lip cream, termasuk royal jelly dari Japra. Apa ada bagian nganter jemayan? Nah, sekarang kan sudah tahu bahwa kalau kita meninggal nggak bawa apa-apa, mending daripada nanti meninggal bawa apa-apa, so yang ada uang masih kita karpet tidak ada jual apa. Atau sama siapa? Namun memang nggak ada, so beli saya, habis dipajarkan nggak hinakan, so beli. Itu mah pasti dibawa meninggal, Bunda bisa ngasih karpet, terus meninggal bapak, pahala terus mengalir, selamat karpetnya di kafe, subhan. Seperti misalnya kalau nitip makanan ke masjid nanti gimana? Sama. Kayak acara-acara begini ada pelantikan pengajian umum Pak DKM atau roti umum. Terus sejarah ada pantas kalau mau kayak sate gue atau sampah yang kampung sampah ada pantas. Tuh, itu kue aja ke semua jangan kan? Sambal jatuh anu dadakan. Yang kampung, yang mewah-mewah itu kayak kampung. Kalau ikan mas goreng atau nila, sambal lalap, aduh, mana? Ya, roti, jadi ini kan akan. Bapak Ibu, jadi maksud saya titipkan itu, ya, itu yang dibawa. Tapi sekarang yang tanya, Bunda teh habis ini kan mau ke pasar baru udah janjian kan? Ya, nanti sholat dulu ke pasar baru bawa uang 100.000. Imam perasaan Bunda asa gede asa kecil. 100.000
100.000 ke pasar baru asa agung asa amin. Kinten-kinten 100.000 cekap kana naon? Bunda kalau ngaji di Nurul Huda bawa uang 100.000 untuk dimasukin ke kotak amal. Asa gede asa kecil. Bapak teh kan dimakan di Nurul Huda. Kebetulan bapak teh bawa dompet, tapi di dompet teh ada uang 100.000 selembar, 75.000 selembar, 50 selembar, 20 selembar, 10.000 selembar, 5.000 selembar, 2.000 selembar. Mana yang dimasukin ke kotak amal? 2.000. Nah, eta menjadi DKM capek Tapi insya Allah saya yakin Bapak dan Ibu mah luar biasa impaknya ya. Mudah-mudahan besok atau bisa atau mungkin hari ini, hari esok atau karpet diganti. Insya Allah. Nah Bapak dan Ibu, kalau kita melakukan hal itu ya jinak bicara tentang tabur, maka mereka orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak menanggung. Insya Allah Pak, kita akan menunggunya. Mudah-mudahan kita meninggal husnul khotimah. Amin. Begitu juga nanti di sana kita kebagian jannah na'im surga. Mudah-mudahan bunda-bunda solcan ya, soleha dan cantik. Mudah-mudahan jangan khawatir, walaupun di surga tidak ada yang usia bunda, tapi nanti bunda akan jadi muda semua. Ya, jadi jangan dibilang saya bercanda. Oh, umur saya jadi 27 mungkin bisa akan lebih muda dari itu nanti. Di sana akan menjadi lebih cantik daripada bidadari. Makanya sekarang ahli pengajian, tahajud, ngaji-ngaji insya Allah. Mudah-mudahan kita jadi ahli surga semua. Subhanallah Bapak dan Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Atau mohon akhirnya mari kita berdoa kepada Allah. Semoga hari ini kita mendapatkan rahmat Allah. Hari ini kita mendapatkan maghfirah Allah. Semoga Allah ridho kepada yang kita lakukan. Selamat untuk Bapak Ustaz yang sudah menjadi ketua DKM dan beserta pengurus. Selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan Allah memberkahi, Allah melimpahkan rahmat bagi para pengurus semuanya, dan kita sebagai jamaah siap mendukung program-program pengurus untuk kemakmuran Masjid Nurul Huda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana hukman wa inna bis-solihin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Jazakumullah wa ahsanal jazaa wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.